Pemirsa, identitas wanita korban pembunuhan di rumah kosong di Lampung Selatan terungkap. Korban siswi kelas 3 SMP yang dilaporkan hilang 2 pekan lalu. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Melakukan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Pemirsa, kebakaran sejumlah rumah di pemukiman padat membuat warga panik. Pemilik rumah korban kebakaran tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Kebakaran besar ini melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Gang Asrama Guru, Gampong Paya, Pojok Tunong, Kota Langsa, Aceh. Api dengan cepat membesar membuat warga sekitar panik, bahkan pemilik rumah sampai tak sempat menyelamatkan barang berharga. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun karena api dengan cepat merambat, membuat petugas kesulitan memadamkan api. Meski tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran ini masih diselidiki polisi. Pasca kejadian, 7 kepala keluarga dan puluhan jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari Langsa, Aceh, Ismail Abda melaporkan. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab pasti kebakaran rumah yang menewaskan 5 orang satu keluarga di Tambora, Jakarta Barat. Kelima korban yang sedang tidur tewas terjebak kobaran api. Korban ditemukan tewas di lantai 1 dan 2 rumah. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah lokasi kebakaran di Jalan Tambora 1, Jakarta Barat. Olah TKP dilakukan untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 5 orang satu keluarga ini. Kebakaran terjadi saat korban tidur sekitar pukul 5 Rabu pagi. 5 korban terdiri dari Pak Sutri dan 2 anaknya serta seorang nenek ditemukan tewas di antara puing-puing setelah api dipadamkan petugas. Korban ditemukan terpisah di lantai 1 dan lantai 2 rumah, 1 orang lainnya selamat. Pemadaman yang dilakukan 21 mobil pemadam sempat terkendala minimnya sumber air di lokasi. Di mana yang terbakar itu adalah rumah permanen 2 lantai yang dihuni 2 keluarga yang berjumlah 6 orang. Sampai saat ini tim identifikasi masih melaksanakan olah TKP, dibantu juga tim damkar yang masih juga melaksanakan pendinginan. 9 saksi diperiksa polisi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti dan Eri Nugraha iNews melaporkan. Pemirsa, truk yang ditumpangi puluhan wanita pekerja kebun di Jember, Jawa Timur menabrak rumah dan 1 motor di jalan menurun. Akibatnya 2 pengendara motor kritis, sementara puluhan wanita pekerja histeris. Jalan Cempaka. Innalillah. Video amatir warga merekam sesaat setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan truk pembawa puluhan pekerja kebun dengan 1 motor di Jalan Cempaka, Jember. Akibat kecelakaan ini, 2 orang yang mengendarai motor terkapar kritis, mengalami luka berat. Dibantu warga, evakuasi puluhan pekerja kebun yang ada di dalam truk berlangsung dramatis. Para pekerja yang merupakan wanita menangis histeris. Kecelakaan terjadi saat truk mengangkut pekerja kebun ini melaju dari arah Bondowoso Lumajang, tepat di jalanan menurun di kawasan Cempaka, Jember. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul motor yang dikendarai 2 orang remaja melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat terlalu ke kanan, truk tak bisa menghindar dan menabrak rumah warga berikut motor yang dikendarai keduanya. Truk baru berhenti setelah terperosok ke saluran air. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Mobilnya minggir dari sepeda motor dari arah selatan. Oh gitu ya, nabrak rumah ini.
Ada korbannya, Pak? Korbannya 2 orang, anak-anak masih. Keterangan supir truk tadi, jadi ada kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan mengendarai kendaraan dengan cepat, kemudian supir truk tidak bisa menghindar, sehingga terjadi tabrakan. Kecelakaan ini masih ditangani Satlantas Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Terburu-buru mengejar orderan, seorang pengemudi ojek online tersambar kereta. Korban nekat menerobos perlintasan kereta meski sudah dilarang warga sekitar. Sebuah motor pengemudi ojek online hancur setelah tertabrak kereta api di Kedaton, Bandar Lampung. Sejumlah warga dan petugas PT KAI mengevakuasi kendaraan tersebut. Motor tertabrak kereta Babaranjang dari arah Kota Bumi dengan tujuan stasiun Tanjung Karang. Pengemudi motor Ridwan yang terluka dan patah kaki dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sebelum kejadian, warga sekitar sudah mengingatkan korban agar tidak melintasi perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Namun diduga demi mengejar pesanan, korban nekat menerobos perlintasan hingga nyaris terhantam kereta. Dia labas saja, apa udah diteriakin dia. Karena mungkin buru-buru karena ada order beneran. Kasusnya ditangani petugas kepolisian. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Seorang warga nyaris tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat memperbaiki atap rumahnya usai diguyur hujan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. 4 warga dan 2 petugas pemadam ikut tersengat listrik. Evakuasi seorang warga yang tersengat aliran listrik tegangan tinggi di Jalan Proses Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Korban nyaris tewas saat memperbaiki atap rumahnya yang bocor usai hujan, tak mengetahui ada kabel jaringan listrik tegangan tinggi di atap rumahnya. Evakuasi korban terkendala setelah 4 orang warga yang berupaya menolong ikut tersengat listrik bersama 2 orang petugas yang berada di lokasi. Akibatnya ke-7 orang korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Halaman itu di atas orang, ada berapa orang di atas. Tolong. Jadi kita ke sana semua. Iya. Menolong itu. Dia menolong itu naik. Ke bengkel itu menolong, kena juga. Ada berapa orang Pak yang kena itu saja? Ada 7 berapa? Ada 7 orang ya Pak. Pemadam Pak ya? Pemadam juga ada. Oh, Pak awalnya berapa orang yang tersengat Pak? Ada 1. Oh, ada berapa orang korbannya Bang dalam insiden? Ada 3 ya, dari warga, kemudian ada dari petugas kami juga yang 2 orang. Iya. Bang, sejauh ini kondisi para korban ini gimana kondisi tadi ini Bang? Sesuai dengan hasil pantauan kami di rumah sakit saat dibawa ke UGD itu semua dalam keadaan kritis. Tapi selamat ya Bang? Ya, selamat. Selamat ya Bang? Ya. Ke-7 korban selamat masih mendapat perawatan di RSUD Maros. Seluruh korban mengalami luka bakar di bagian badan, tangan, dan kaki. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, mayat diduga korban pembunuhan di rumah kosong di Lampung Selatan terungkap identitasnya, yaitu remaja berusia 15 tahun. Siswi SMP ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya 2 pekan lalu. Sejak orang tuanya bercerai, korban dikenal pendiam. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung, jenazah gadis berusia 15 tahun ini diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Prosesi pemakaman dilakukan di dalam mobil dan para pelayat melakukan doa dari luar karena kondisi mayat. Korban siswi SMP kelas 3 dikenal keluarga seperti remaja lainnya yang memiliki pergaulan luas. Keluarga melaporkan kehilangan remaja ini 27 November lalu. Kedua orang tuanya bercerai, korban memilih tinggal bersama neneknya di Kota Bandar Lampung. Kan pendiam. Pendiam? Ya, nggak selalu terbuka, nggak. Dari kecil kurang kasih sayang.
Bisa. Ayahnya kan kerja di Jambi, ibunya ada tahun lagi. Jadi anak-anaknya udah dibawa semua. Maka yang meninggal ini udah sangat kehilangan. 2 minggu sebelum ditemukan tewas, korban masih berkumpul dengan teman-temannya. Bahkan pulangnya diantar kekasihnya. Mau dengan korban? Di rumah. Di rumah? Ya, saya nganterin ke rumah. Berapa hari yang lalu? Udah 2 mingguan lah. Mayat remaja ini ditemukan di rumah kosong setelah penjaga rumah merasakan bau menyengat di Kedaton 7, Sabah Balau, Lampung Selatan. Rumah lokasi temuan mayat sejak dibangun 2 tahun lalu belum pernah ditempati pemiliknya yang tinggal di Lampung Barat. Hingga kini polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Diduga korban begal, seorang pelajar pria ditemukan tewas bersimbah darah. Jasad korban ditemukan warga penuh luka senjata tajam. Warga rantau Panjang Ilir, Ogan Ilir, Sumatera Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad muklis 17 tahun. Jasad pelajar pria ditemukan warga penuh luka tusukan senjata tajam. Jasad warga desa Ulak Kerbau Lama ini ditemukan di bawah pohon jambu. Korban tewas diduga akibat ulah begal. Sebelum kejadian, korban pergi mengantar saudaranya ke rantau Panjang usai pulang sekolah. Namun hingga malam korban tak kunjung pulang hingga ditemukan tewas. Motor berikut HP korban juga hilang. Di bawah jambu. Oh, di bawah jambu. Tapi Bapak kenal tak dengan korban? Bulan lah. Oh, ponaan. Keluarga. Masih sekolah, Pak? Masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Senai. Sementara begal. Banyak ditemukan luka-luka. Di mana saja? Terutama di dada, kemudian di bawah ketiak sebanyak 8. Keluarga angkat yang sempat diantar korban juga dalam pencarian. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Baru 3 bulan bebas dari penjara, artis Jeff Smith kembali ditangkap karena terjerat kasus narkoba. Jeff Smith ditangkap di rumahnya saat mengkonsumsi narkotika LSD. Baru 3 bulan bebas, artis Jeff Smith kembali ditangkap aparat Polda Metro Jaya karena penyalahgunaan narkoba. Jeff Smith ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat karena mengkonsumsi LSD, narkotika jenis sintetis. Saat ditangkap, Jeff dalam pengaruh narkoba. Hasil penyelidikan polisi diketahui, Jeff Smith membeli 50 narkotika jenis LSD. Saat digeledah, narkoba LSD hanya tersisa 2 lembar. Jeff Smith mengaku mengkonsumsi 4 lembar LSD sehari dengan dalih untuk menjaga stamina dan fokus dalam bekerja. Penangkapan seorang pria ya bernama Jeff Smith menggunakan ya narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan, dipesan oleh yang bersangkutan ini sebanyak 50. Penangkapan ini mengejutkan karena Jeff Smith baru 3 bulan bebas dari penjara setelah ditangkap karena penyalahgunaan ganja. Narkotika LSD menimbulkan efek samping mengalami halusinasi, pusing dan sulit tidur serta tremor hingga sangat berbahaya jika orang yang mengkonsumsi LSD tetap beraktivitas seperti mengemudi. Dikhawatirkan menyebabkan gangguan kesehatan mental dalam jangka panjang. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dipu Andi Murohman dan Indra Setiabudi melaporkan. Seorang wanita kurir narkoba ditangkap polisi saat menumpangi mobil travel menuju Parangkai Raya, Kalimantan Tengah. Di tas pelaku ditemukan 2 kg sabu. Pelaku dijanjikan upah 50 juta rupiah.
Misiana wanita ini ditangkap polisi di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Lamandau, kilometer 18, Nagabulik, saat akan menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mobil travel yang ditumpangi wanita ini diberhentikan polisi. Saat diperiksa, polisi menemukan 2 kg sabu di dalam tas pelaku. Tersangka mengaku sabu ini akan dikirim pada DL dan MA di Palangkaraya dengan dijanjikan upah 50 juta rupiah. Sementara DL dan MA ditangkap polisi di Desa Sungai Terik, Batu Sopang, Pasir, Kalimantan Timur. Pelaku Misiana mengaku sudah 5 kali menjadi kurir sabu. Modus ini dengan menggunakan ibu-ibu sebagai kurir ini memang di tahun-tahun terakhir ini baru kita temukan sekarang. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati dan denda 20 miliar rupiah. Dari Kabupaten Lemandau, Kalimantan Tengah, Sigit Jahwan melaporkan. Pemirsa, seorang wanita nekat mengedarkan uang palsu, memanfaatkan jasa pengiriman uang di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku membeli 6 juta rupiah uang palsu secara online seharga 2 juta rupiah. Petugas kepolisian melakukan pengecekan uang palsu yang diduga digunakan oleh Pemi Renggani untuk menipu. Ibu 2 anak ini diketahui mencoba menipu karyawati kiosel di Jalan Raya Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku melakukan transfer melalui jasa pengiriman. Penangkapan berawal dari kecurigaan korban karena uang yang diterima ternyata palsu. Wanita 40 tahun ini mengaku membeli uang palsu sebesar 6 juta rupiah dengan harga 2 juta rupiah secara online. Uang palsu didapat dengan membeli secara online. Jadi dia membeli 2 juta rupiah uang asli, mendapatkan uang palsu sejumlah 6 juta. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Kasus ini dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, belasan burung merpati kontes digasak pencuri dari kandang di Bekasi, Jawa Barat. CCTV merekam saat 2 pelaku beraksi secara bergantian. Seorang pencuri mendatangi kandang burung merpati kontes di Jalan Agus Salim, Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan cepat pelaku mengambil sejumlah burung yang tersimpan di kotak khusus dan segera pergi. Setelah beberapa menit, satu pencuri lain kembali mendatangi lokasi kejadian dan mengambil burung berharga mahal tersebut. Pelaku memasukkannya ke kantong plastik. Situasi yang sepi membuat para pelaku leluasa beraksi. Aksi pencurian pada dini hari baru diketahui pemilik pada pagi hari. 16 burung kontes yang telah beberapa kali juara berhasil diambil para pelaku. Iya. Yang diambil di besek itu 4 besek dulu yang pertama. Diambil 4 besek, terus diambil 4 besek, cabut, selang 15 menit datang lagi temennya. Pakai celana loreng-loreng sama jaket. Jaketnya sih nggak pernah tahu warna apa dah tuh. Datang terus ngambil dongdang yang di atas ini nih. Dongdang. Kasus yang segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tunarungu ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Motor, handphone, dan dompet korban digasak pelaku. Siapakah pelaku pembunuhan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di